번도 난 너를 잊어본 적 없어. 오직 그대만을 생각했는걸. 그럼 너는 뭐야? 날 잊었던 거야? 지금 내 눈에서 눈물이. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam di. Oke, alhamdulillah kita hari ini masuk ke pelajaran bersama Ibu. Jadi hari ini materi kita itu kan tentang SPLDF. Sebelum Ibu masuk, kita masuk tentang SPLDF, Ibu mau nanya nih, ini Ibu udah lihat ya siapa yang hadir. Tadi juga udah Ibu screenshot, nanti Ibu kirim ke WA group. Jadi yang tidak hadir bisa bilang ke temannya agar menghubungi Ibu melalui WA ya secara pribadi. Jadi Ibu mau nanya nih sebelum masuk, tetapi sebaiknya sebelum Ibu nanya, kita harus berdoa dulu agar apa yang kita dapat hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita nantinya, oke? Doa dimulai. Baik, doa selesai. Sebelum masuk lagi, Ibu mau tahu kabar kalian ini semua. Kalian sehat-sehat semua kan dalam keadaan kita yang sekarang ini belajar secara daring? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Sehat, Bu. Seperti itu, iya baik. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat dan semuanya berjalan dengan lancar. Baik, kita kan hari ini akan masuki tentang pelajaran SPLDF. Jadi, Ibu berharap apa yang kita pelajari itu bisa kalian manfaatkan di kehidupan kalian sehari-hari nanti dan bermanfaat nantinya. Tapi semuanya itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi Ibu berharap kalian belajarnya dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat nantinya, oke? Iya, Bu. Baik, Ibu akan share screen sebentar ya. Bentar ya. Kalian sudah melihat share screen Ibu? Udah, Bu. Bentar ya. Oke, kita kan akan mempelajari tentang SPLDF, yaitu kepanjangan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Oke. Jadi, sebelum masuk ke pelajaran itu, kita harus tahu tuh apa tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama itu, apa sih Bu tujuan pembelajarannya? Yang pertama itu, agar kalian dapat memahami definisi persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear itu. Yang kedua itu, siswa dapat mengidentifikasi penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan dua variabel dari masalah yang diberikan. Lalu Bu, yang ketiga apa tuh? Siswa dapat menyusun model sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat dan tanggung jawab. Lanjut. Lalu Bu, setelah itu, yang keempat itu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berikan dengan persamaan linear dua variabel dengan menerapkan metode penyelesaian SPLDF. Oke, kita masuk ke pembelajarannya ya. Jadi, apa sih Bu SPLDF itu? Ada yang tahu nggak SPLDF itu apa?
SPLDF itu apa? Persamaan yang didefinisikan sebagai AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan A dan B tidak keduanya. Bentar. SPLDF. Dengan persamaan yang didefinisikan sebagai AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A dan B tidak keduanya 0, di mana X dan Y-nya adalah variabel. A koefisien dari X dan B itu koefisien dari Y ya, dan C adalah konstanta. Oke, lanjut. Himpunan penyelesaian persamaan linear itu, yaitu bentuknya itu AX tambah B sama dengan C, yang dimana himpunannya itu semua pasangan X dan Y yang memenuhi persamaan linear. Bentuk umum persamaan linear itu bagaimana, Bu? Ini dia ya bentuk umumnya. AX1 tambah BY1 sama dengan C1, dan AX2 tambah BY2 sama dengan C2. Lalu, bagaimana sih, Bu, bentuknya? Contoh bentuk persamaan linear dua variabel, ini ada bentuknya ya, contoh SPLDF-nya, yaitu yang pertama itu 2X tambah 4Y sama dengan 2. Itu termasuk contoh SPLDF, bukan? Kalau Iya, kita Bu. lihat dari pengertiannya sama kan? Iya, Bu. Jadi 5A tambah 2B dikurang 8, ini juga nggak sih? Walaupun Ibu buat di contoh SPLDF ini, tapi Ibu kan juga bisa salah ya. Ibu mau tahu ini Ibu benar atau enggak? Benar, Bu. Oke, makasih. Jadi, ini berarti yang 2X kuadrat dikurang 5Y sama dengan 0, itu benar atau enggak sih? Kalau kita tahu dari pengertian SPLDF tadi? Enggak, Bu. Enggak ya, karena di SPLDF itu pangkat tertingginya itu berapa? 1. Oke. Lalu berarti yang 5A dikurang 10 sama dengan 2, bukan juga kan? Enggak, Bu. Bukan, Bu. Variabelnya cuma 1. Oh iya, oke. Berarti kalian sudah tahu ya contoh bentuknya ya. Lalu, di penyelesaian SPLDF. Kita kali ini penyelesaian SPLDF itu Ibu menggunakan dua metode. Yang pertama itu eliminasi dan substitusi. Kita lanjut. Metode eliminasi itu berarti menghilangkan salah satu variabel sehingga memperoleh nilai variabel yang lainnya. Contohnya itu, tentukan penyelesaian dari persamaan di bawah ini dengan eliminasi. 2X tambah 3Y sama dengan 6, dan X tambah Y sama dengan 2. Langsung kita lihat ya. 2X tambah 3Y sama dengan 6, dan X tambah Y sama dengan 2. Itu kan contoh persamaannya kan. 2X tambah 3Y itu sama dengan, kita ibaratkan menjadi X1, dan X2 itu kita jadikan ke persamaan X tambah Y sama dengan 2. Ini kita eliminasi ya. Yang satu, kita kan sama-sama itu yang di X1 itu kita kalikan 1, yang di X2 itu kita kalikan 2. Maka hasilnya itu, kalau kita tengok di persamaan yang pertama kan X1-nya 2X tambah 3Y sama dengan 6. Maka kalau sudah kita kalikan 1, berarti tetap kan atau berubah? Tetap, Bu, kok dikalikan 1. Nah, jadi tetap kan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Lanjut. Jadi yang kalau X2 itu tadi kan kita bilang dikalikan 2 kan, maka dia berubah nggak? Berubah, Bu. Berubahnya itu 2X tambah 2Y sama dengan 4. Ada nggak yang sama di sini? Apanya sih yang sama? Ibu mau tahu? X-nya, Bu. Ya, berarti kita kurangkan kan. 2 dikurang 2, hasilnya kan habis. Jadi tinggal 3 dikurang 2, tinggal Y, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Maka hasilnya Y sama dengan 2. Untuk yang di X-nya itu, hampir sama seperti cara yang tadi, tapi bedanya itu sama juga di X di persamaan yang X2-nya kita kalikan 3 ya. Maka di situ hasilnya X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 0,2. Lanjut.
di metode substitusi. Kan metode substitusi itu berarti memasukkan variabel pertama pada persamaan pertama ke variabel kedua pada persamaan kedua. Jadi contohnya itu tentukan penyelesaian dari persamaan di bawah ini dengan substitusi. Contohnya 3x tambah y sama dengan 7 dan x ditambah 4y sama dengan 6. Bentar ya. Nah, langkah pertamanya itu masing-masing persamaan yang satu dan kita buat tuh persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 itu kan 3x tambah y sama dengan 7. Persamaan keduanya itu adalah x tambah 4y sama dengan 6. Baru langkah keduanya itu ada Ibu buat. Ini salah satu persamaan, misalkan persamaan 1. Kemudian kita nyatakan di salah satu variabelnya dalam bentuk variabel lainnya. Maksudnya itu seperti ini contohnya, 3x tambah y sama dengan 7. Maka y sama dengan 7 dikurang 3x. Itu kita jadikan ke persamaan ketiga. Bentar ya. Baru langkah ketiganya itu nilai variabel y-nya pada persamaan ketiga menggantikan variabel y pada persamaan kedua. Jadi kita buat x tambah 4y sama dengan 6. X kan x-nya belum ada nilai tuh, x ditambah 4, y-nya tadi kan nilainya adalah 7 dikurang 3x. Jadi kita masukkan 7 dikurang 3x sama dengan 6. Jadi x ditambah 28. 4 kali 7 kan 28, baru 4 dikali 3 min 12x, maka sama dengan 6. Jadi x dikurang 2 min 12x, x dikurang 12x sama dengan 6 dikurang 28 karena kita pindahkan. Jadi min 11x sama dengan min 22. X sama dengan 22. Itu termasuk ke persamaan 4-nya. Baru langkah kelimanya itu menentukan penyelesaian SPLDF tersebut dari uraian diperoleh nilainya. Maka dari sini kita tahu kan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Oke. Selesai pembahasan kita tentang cara eliminasinya. Itu sebagai acuan kalian tentang pelajaran selanjutnya karena Ibu telah mengirim LKPD tadi ke WA grup kita. Jadi Ibu harap setelah ini kan Ibu tadi udah menjelaskan. Jadi ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham tentang materi yang Ibu jelaskan? Apa sudah paham? Apabila Sudah paham, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah kalau misalnya kalian paham dengan materi yang Ibu ajarkan. Jadi, LKPD kan sudah Ibu kirim, dan kelompok sudah Ibu buat, yang kita buat dari sebelum kita masuk ke pembelajarannya. Jadi, Ibu harap sesuai kelompoknya mengerjakan LKPD-nya dalam waktu 20 menit. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi mereka dengan LKPD. Dan LKPD-nya itu bisa kalian cari informasinya menggunakan buku paket kalian melalui internet. Dan Ibu harap dari PPT Ibu sebagai acuan kalian untuk LKPD juga. Oke, waktunya 20 menit, Ibu mulai dari sekarang. Oke, Ibu rasa waktunya sudah bisa kan? LKPD-nya gampang atau susah nggak sih yang Ibu berikan? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Tapi kan ada buku
yang kalian pegang, sama tadi kalian bisa mencari dari internet juga, dari video-video YouTube juga bisa, agar waktunya tidak terbuang sia-sia juga. Ibu mau salah satu dari kelompok untuk menjelaskan atau bisa kita bilang mempresentasikan di Zoom ini tentang LKPD yang telah mereka kerjakan, oke? Tapi sebelum itu Ibu mau share screen biar sama-sama kita lihat ya. Nampak nggak share screen-nya? Nampak, Bu. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil LKPD-nya? Oh, sebelum yang mempresentasikannya Saya, Bu. Aulia Tara kan. Tapi sebelum Aulia Tara, Ibu juga mau sama-sama aja yuk kita mempresentasikan yang untuk nomor 1 dan 2 sama-sama kita jawab ya. Di sini kan ada pada saat menjelang ujian akhir semester, Aprilia, Ibu salah ganti ya nama ya, untuk menyempatkan belanja di koperasi sekolah. Mereka membeli beberapa perlengkapan untuk ujian akhir semester. Untuk lebih jelas, perhatikan tabel berikut. Itu ada namanya Aldiansyah, Adinda, Anissa, Dila, Nazli, Sari. Yang si Aldiansyah itu membeli 1 pena dan 1 pensil. Jumlah harganya 3.000. Adinda 1 buku yang jumlah harganya 2.500. Anissa 1 penggaris yang jumlahnya itu 1.500. Dila 1 penggaris dan 1 buku itu 4.000. Nazli 1 buku dan 1 pensil itu 3.500. Dan Sari 1 pena itu 2.000. Yang pertama itu kan apakah jenis barang yang mereka beli sama enggak? Beda, Beda Bu. kan? Oh ya, baru yang kedua itu kan coba kalian kelompokkan ke 6 orang tersebut dalam kelompok yang membeli jenis 1 barang dan yang membeli 2 jenis barang. Yang 1 jenis barang itu siapa aja? Adinda, Anissa, dan Sari. Yang berarti variabelnya berapa? 1. 1 ya, karena kan mereka membeli 1 barang. 1 barang itu kita ibaratkan bisa menjadi variabel ya. Baru yang selanjutnya, 2 jenis barang itu siapa aja? Ada Aldiansyah, Dila, dan Nazli. Oke, berarti mereka banyak variabelnya berapa? 2, Bu. 2, karena mereka membeli 2 barang ya. Oke. Yang di sini sama yang kayak tadi yang kita buat kan, yang Aldiansyah 1 pena dan 1 pensil, maka banyak variabelnya berapa? 2. Adinda 1, Anissa 1, Dila 2, 2, Nazli 2, dan Sari 1. 1. Oke, silakan Aulia Tara yang nomor 3 dan 4-nya. 10 menit lagi habis. Jadi Bu, yang berdasarkan tabel yang tadi itu, maka kita dapat mengetahui tentang variabel. Jadi barang yang dibeli kita ibaratkan sebagai variabel. Misalnya 1 pena, 1 pensil, maka 2 variabel. Pena kita misalkan sebagai X dan pensil kita misalkan sebagai Y. Lalu jumlah harganya kita sebut dengan konstanta atau C. Oke. Yang nomor 4-nya? Yang nomor 4, kalau menurut saya SPLDV adalah bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C, di mana X dan Y disebut dengan variabel dan pangkat tertingginya harus 1. Sedangkan A dan B adalah koefisien dan C sebagai konstanta. Oke, baru yang nomor 5 ini kan nomor 5 ini banyak banget ya. Apakah semua udah siap?
Belum, Bu. Oh, yaudah. Tapi kan itu pasti udah ada itu yang udah kalian kerjakan. Auliatara yang nomor satunya itu berapa HP-nya? 2,1, Bu. 2,1 ya? Baru yang nomor 2-nya udah selesai belum kalian? Nomor 2-nya juga sama. Udah, Bu. HP-nya sama, Bu. X-nya 2, Y-nya 1. Oke. Yang nomor 3, ada yang udah atau belum? Udah, Bu. 3,2, Bu. Berarti 456 belum ya? Para waktunya ya? Iya, Bu. Jadi nomor 456 itu Ibu rasa kalian kan nomor 1, 2, 3 itu kan sudah paham. 456 itu sebenarnya sama saja. Jadi Ibu harap itu sebagai pelatihan kalian nanti. Itu nanti jawabannya kirim ke WA Ibu. Bisa juga ke grup kita yang ada ibunya. Kirim ke situ ya. Nanti akan Ibu periksa. Oke. Lalu kan pembelajaran kita juga udah mau selesai. Terima kasih Auliatara telah mempresentasikan hasil LKPD-nya yang sama-sama kita dengar. Apa ada yang beda atau sama semua? Sama? Bu harap sama semua ya. Sama, Bu. Kalau ada yang beda, nanti juga bisa kita diskusikan dari WA Group. Lalu, untuk sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau nanya, apakah ada yang tahu apa sih kesimpulan yang kita pelajari hari ini tentang SPLDF? Ada nggak yang kalian ingat dari apa yang Ibu ajarkan tadi? Baru ada yang teman kalian membicarakannya? Apakah ada? Siapa yang mau ngomong? Saya, Bu. Oh, yaudah. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang bentuk umumnya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana X dan Y adalah variabel yang berpangkat 1 dan C adalah konstanta. Bentuk penyelesaian SPLDV yang dipelajari yaitu eliminasi dan substitusi, Bu. Oke, terima kasih ya atas responnya. Oke, berarti kita juga sudah sampai di akhir pembelajaran, teman kalian sudah memberikan kesimpulan, dan Ibu rasa emang kesimpulannya sama, SPLDF seperti itu, dan SPLDF itu adalah pangkatnya itu yang paling tinggi itu 1 ya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian, Ibu harap kalian sehat semuanya, Ibu sudah memberikan tugas yang tadi nomor 56 dan 456 tadi itu sebagai contoh soal kalian, dan ada beberapa tambahan soal sedikit saja yang Ibu kirim ke WA Group, itu juga sebagai tambahan ya untuk pemahaman kita materi ini. Terima kasih atas respon kalian. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Ibu tutup pembelajaran kita dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.